Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria konglomerat bernama Lee Gun yang menjadi harapan besar keluarganya sebagai satu-satunya penerus garis keturunan ningratnya. Lee Gun yang juga menjabat sebagai CEO sebuah perusahaan ternama tidak merasa cemas karena ia sudah memiliki pasangan hidup yang ideal. Pasangan tersebut adalah seorang penari balet di New York yang saat ini sedang berkarir di sana dan akan kembali ke Korea dalam waktu dekat. Lee Gun begitu antusias menyambut kekasihnya tersebut sehingga ia sudah menyiapkan cincin untuk melamarnya nanti. Namun, ketika ia pulang dari toko perhiasan, Lee Gun terlibat masalah dengan seorang wanita bernama Kim Mi-young. Kim Mi-young adalah seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan hukum yang seringkali diperlakukan tidak adil oleh rekan-rekannya. Ia sering dijadikan tukang pos atau tukang kirim oleh semua orang di kantornya karena ia tidak berani menolaknya. Maka dari itu, Mi-young mendapat julukan Post-it. Walaupun tugas yang diberikan padanya tidak mudah, Mi-young selalu menyelesaikannya dengan baik dan tanpa keluhan. Pada saat itu, ia diberi tugas untuk membeli permen sebagai hadiah untuk anak bosnya. Namun, karena kebetulan Mi-young menabrak Lee Gun yang sedang memperhatikan cincin pertunangannya, cincin tersebut bergulir ke sebuah kandang anjing yang galak. Saat mencoba mengambil cincin, keduanya malah menjadi sasaran anjing tersebut. Namun, Mi-young berhasil merebut cincin Lee Gun dan mengenakannya tanpa ragu-ragu karena takut cincin itu hilang lagi. Lee Gun pun sangat marah karena tidak seharusnya cincin pertunangan dipakai oleh wanita lain. 설마 걔가 그래도 반지 찾아서 다행이지. Meski begitu, masalah mereka berhasil diatasi untuk sementara waktu. Mi-young kembali ke kantornya untuk memberikan permen hadiah pada bosnya. Saat tiba di sana, semua pegawai dikumpulkan oleh atasan mereka untuk menentukan pemenang undian jalan-jalan. Dan kebetulan, nama Kim Mi-young terpilih sebagai pemenangnya dan ia mendapatkan kesempatan untuk berwisata gratis ke Makau, daerah yang juga akan digunakan oleh Lee Gun untuk pertunangannya nanti. Lee Gun yang sedang merencanakan kejutan untuk sang kekasih justru mendapat kejutan dari pacarnya Kang Sera yang tiba-tiba kembali ke Korea tanpa memberikan kabar terlebih dahulu. Sera menempuh perjalanan panjang dengan pesawat. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Daniel Pitt yang berprofesi sebagai desainer industri. Ia menghabiskan waktunya untuk mencari adiknya yang hilang saat kecil dahulu. Sera dan Daniel sempat hampir terlibat kesalahpahaman, tapi hal itu tidak menjadi masalah besar dan Sera melanjutkan perjalanannya. Sera sampai di Korea untuk memberikan liburan kejutan. Mereka lantas melepaskan rindu satu sama lain. Lee Gun juga mengajak Sera ke Makau untuk jalan-jalan dengan merahasiakan rencana lamarannya. Sementara itu, Mi-young yang mendapat 2 tiket bingung mencari pasangan. Ia ingin mengajak ibunya, tapi ada 2 kakaknya yang pada iri. Mi-young pun ingin mengajak salah satu pengacara yang ia taksir, tapi ia tidak berani mengutarakannya. Pengacara yang bernama Min Byun-chul itu seakan mengetahui keinginan Mi-young. Di tengah kebingungan Mi-young, pengacara Min mencoba untuk mendekatinya. Bahkan, dia tidak segan mengusul dirinya untuk menemani Mi-young ke Makau. Usaha pengacara Min cukup sukses karena Mi-young meresponnya dengan positif. Mi-young juga mulai memberikan kode-kode untuk kelanjutan hubungan mereka. Bahkan, ia juga membayarkan tiket pesawat pengacara Min karena vouchernya hanya untuk liburan berdua saja. Singkat cerita, Lee Gun sudah sampai lebih dulu di Makau untuk mempersiapkan kejutannya, sedangkan Mi-young dan pengacara Min baru sampai setelahnya. Mi-young sudah sangat antusias dengan turnya kali ini. Keduanya menginap di satu kamar hotel nomor 2006. Pikiran Mi-young sudah kemana-mana, tapi pengacara Min seakan memberikan harapan palsu. Ia memilih pergi ke kasino daripada menemani Mi-young jalan-jalan. Mi-young yang gabut akhirnya keliling sendirian. Ia tidak sengaja melihat Lee Gun yang sedang berlatih untuk melakukan lamarannya. Mendengar hal itu, Mi-young merasa iri. Ia juga ingin sosok pria yang bisa memperlakukannya seperti Lee Gun. Sayangnya, keberadaannya disadari oleh Lee Gun. Mi-young panik dan menemukan sebotol soju. Tanpa pikir panjang, Mi-young langsung meminumnya.
Padahal itu adalah botol soju yang sudah dicampurkan dengan obat perangsang. Pelakunya adalah 2 orang haters Lee Gun. Awalnya mereka ingin menjebak Lee Gun dengan minuman tersebut, sekaligus menyiapkan seorang wanita untuk Lee Gun. Tapi botol itu terjatuh dan sampai ke tangan Myung, sedangkan 2 haters masih belum putus asa. Setelah sekian kali mencoba, akhirnya mereka berhasil memberikan bubuk perangsang itu pada Lee Gun. Alasan keduanya ingin menjebak Lee Gun karena pabrik sabun di pulau mereka telah dibeli oleh Lee Gun dan banyak orang di pulaunya jadi korban PHK. Namun, Lee Gun sama sekali tidak memperdulikannya. Lee Gun kembali dengan sempoyongan, padahal malamnya ia harus melangsungkan lamaran. 2 haters Lee Gun melanjutkan rencananya, bahkan mereka juga mengganjal pintu kamar Lee Gun. Parahnya, kamar Lee Gun yang seharusnya 2009 menjadi 2006 gara-gara kecerobohan mereka berdua. Dan disinilah masalah dimulai. Myung yang seharusnya masuk ke kamar 2006 justru masuk ke kamar Lee Gun karena nomornya terbalik, apalagi pintunya tidak terkunci. 2 orang yang sama-sama mabuk dan juga meminum obat perangsang, akhirnya mereka melakukan kegiatan layaknya suami istri malam itu. Keesokan paginya saat terbangun, baik Myung dan Lee Gun keduanya kaget bukan kepalang. Belum juga dapat kesempatan tarik nafas, 2 haters Lee Gun datang dengan membawa kamera. Harapannya bisa mendapat kelemahan Lee Gun agar bisa mengancamnya. Namun mendadak rencana mereka berantakan karena wanita yang bermalam dengan Lee Gun adalah adik ipar salah satu dari mereka berdua. Keduanya pun langsung kabur dan membuat kamera perekamnya jatuh ke sungai saat dikejar oleh tim keamanan. Sementara haters Lee Gun lolos, Myung harus jadi bulan-bulanan Lee Gun. Saking marahnya telah menghabiskan malam bersama wanita culun. Tanpa ragu, Lee Gun melontarkan kata-kata kotor untuknya yang menganggapnya menjual diri lah, bekerja sama dengan keluarga, mencelakai kekasihnya, penipu, dan lain sebagainya. Myung berusaha membela diri. Selain dirinya tidak terlibat dengan haters Lee Gun, Myung juga sama sekali tidak tahu kenapa sampai seperti ini. Karena yang ia tahu semalam, ia masuk ke kamar 2006. Hingga akhirnya staf hotel mengkonfirmasi bahwa Myung adalah tamu hotel kamar 2006. Lee Gun langsung memeriksa kamarnya dan benar, semua pengakuan Myung sesuai dengan lokasi. Kesalahpahaman itu selesai sampai di sini, walaupun kekecewaan Lee Gun masih belum mereda. Saking paniknya, seharian Myung sampai melupakan sepatunya. Dia kembali ke kamar aslinya tanpa alas kaki. Tapi bagaikan jatuh tertimpa tangga pula, Myung mendapati pengacara Min dengan wanita lain yang sebenarnya sudah disiapkan oleh haters Lee Gun semalam. Jadi tadi malam mereka seperti bertukar pasangan. Myung yang tulus mencintai pengacara Min sangat kecewa, sedangkan pengacara Min sama sekali tidak terlihat merasa bersalah karena tujuan awalnya ke Makau memang untuk bersenang-senang. Myung yang sudah terlanjur kecewa mengusir pengacara Min karena bagaimanapun trip kali ini menggunakan uang Myung. Tapi pengacara Min justru tidak terima. Ia menganggap Myung terlalu berlebihan, apalagi menganggapnya sebagai kekasih. Karena bagi pengacara Min, ia yang merasa sebagai bangsawan tidak pantas menjalin hubungan dengan gadis desa seperti Myung. Lee Gun selaku bangsawan yang sesungguhnya langsung menghentikan perdebatan itu saat ia ingin mengembalikan sepatu Myung. Merasa iba dengan apa yang Myung hadapi seharian, Lee Gun langsung membawanya pergi. Myung menceritakan betapa menyedihkannya ia selama ini dan menaruh harapan besar pada liburan kali ini karena menjadi keberuntungan pertama dalam hidupnya. Lee Gun saat itu juga sedang sedih karena ternyata Sera memutuskan untuk kembali ke New York demi karirnya, padahal ia sudah menyadari rencana Lee Gun untuk melamarnya. Ia pun memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya pada Myung. Ia mengubah Myung menjadi seorang bidadari yang cantik jelita agar bisa balas dendam kepada pengacara Min. Mereka berdua pergi ke kasino tempat pengacara Min bermain judi. Pengacara tidak tahu diri itu langsung melongo begitu melihat penampilan Myung yang baru yang 180 derajat berbeda dari yang ia lihat selama ini. Bukan hanya itu, Lee Gun juga menghabisi pengacara Min di meja judi. Lee Gun siap mengembalikan semua uangnya asalkan pria tersebut mau berlutut di hadapan Myung. Alih-alih balas dendam, Myung justru mengampuninya karena melihat pengacara Min berlutut demi uang di hadapannya justru membuatnya sedih. Myung pun kembali ke kehidupan normalnya. Sembari Lee Gun menunggu jemputan, mereka saling berkenalan.
Li-gun juga menyemangati Miyong agar lebih percaya diri lagi. Li-gun memberikan chip judi kemenangannya, karena hari ini Miyong jadi dewi kemenangan. Sebagai gantinya, Miyong memberikan lollipop bentuk hati sebagai bentuk kasih sayang. Sebelum pergi, Li-gun berpesan agar mereka melupakan kejadian kemarin malam dan melanjutkan kehidupan masing-masing tanpa perlu bertemu lagi. Sayangnya, kesepakatan itu tidak berlaku karena beberapa minggu kemudian, Li-gun berpindah ke firma hukum tempat Miyong bekerja untuk menyelesaikan masalah pabrik dengan orang-orang pulau. Sedangkan Miyong yang mengetahui itu berusaha untuk menghindarinya. Suatu ketika, Miyong baru menyadari dirinya telat datang bulan. Pikirannya semakin kacau karena takut kalau ada apa-apa. Ditambah lagi, pengacara Min yang terus memojokkannya agar mau menemui Li-gun demi uang judinya. Bukannya minta baik-baik, pengacara Min justru merendahkan Miyong lagi saat menolak. Beruntungnya, Li-gun datang menghentikannya dengan membawa kepala firma hukum tersebut. Pengacara Min pun dipecat. Dari kejadian itu, Miyong dan Li-gun bertemu kembali. Tapi, Miyong merasa canggung karena dia takut hamil anak Li-gun. Miyong menemui pendeta di gereja untuk minta solusi, tapi yang ada justru Daniel yang sedang bermain petak umpet. Karena sudah terlanjur, Daniel pun memberi solusi agar mengecek dan mendiskusikan dengan ayah si bayi jika benar, walaupun pria itu mencintai wanita lain. Miyong pun memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan dan hasilnya positif. Miyong frustasi seketika. Ia sampai ambil cuti dari kantor dan pulang ke rumah ibunya yang berada di pulau tempat sengketa pabrik warga setempat dan Li-gun. Miyong awalnya ragu mau memberitahu ibunya. Tiap kali berniat cerita, Miyong tidak tega, takut ibunya kena serangan jantung. Ia mencoba bertanya pada kakak keduanya yang juga tengah hamil. Menurutnya, alat tes kehamilan juga belum tentu benar. Hasil konkret biasanya waktu pagi hari. Dan keesokan paginya, Miyong mencoba mengecek sekali lagi, tapi hasilnya tetap positif. Miyong tidak bisa lagi menutupi dari ibunya. Sontak saja ibunya marah besar dan langsung menginterogasi Miyong. Tapi Miyong berusaha menutupinya. Kakak ipar Miyong yang tahu siapa pria yang dimaksud ikut panik. Kebetulan pagi itu Li-gun datang ke pulau setelah mendapat video ancaman yang dikirimkan oleh kepala desa warga pulau setempat. Kedatangan Li-gun adalah untuk bernegosiasi. Hampir saja berhasil dan dia diarak ke warung makan ibu Miyong untuk menikmati hidangan khas pulau itu. Alih-alih mendapat sambutan, Li-gun justru diamuk oleh ibu Miyong. Setelah kakak ipar Miyong buka suara, Miyong berusaha menghentikan ibunya dan akan memberitahu Li-gun secara langsung. Saat mendengar pengakuan Miyong, Li-gun langsung lemas sekaligus kaget. Keduanya lantas disidang oleh ibu Miyong yang meminta pertanggungjawabannya. Karena tidak punya pilihan lain, Li-gun pun siap bertanggung jawab. Sebelum itu, ia harus menghubungi neneknya yang ada di rumah. Tepat saat itu, nenek Li-gun kedatangan teman bisnisnya yang tidak lain adalah Daniel. Keceriaan nenek Li-gun langsung buyar setelah mendapat video Li-gun dan Miyong yang ditunjukkan oleh adik tiri Li-gun yang bernama Liong, yang mana dia adalah putra dari wanita simpanan mendiang ayah Li-gun. Awalnya, nenek Li-gun terkejut, namun saat mendapat telepon yang mengabarkan jika Li-gun menghamili seseorang wanita, nenek Li-gun pun justru bahagia karena akhirnya Li-gun bisa memberinya keturunan. Sementara itu, Liong dan ibunya salah prediksi. Mereka yang awalnya ingin menjatuhkan Li-gun justru membuatnya semakin mendapat kepercayaan neneknya. Sedangkan Li-gun dan Miyong sendiri menjadi tawanan ibu Miyong di pulau. Mereka dikurung di gudang agar tidak lari dari tanggung jawab. Selama di gudang, mereka berdua masih tenang. Kepanikan Li-gun sudah mereda dan dia bisa diajak bicara. Setelah berdiskusi panjang, Miyong memutuskan untuk menggugurkan bayinya esok hari karena tidak mau merusak hidup Li-gun yang sudah berencana menikahi wanita lain. Li-gun pun dengan terpaksa menyetujuinya walaupun berat. Setidaknya ia berjanji akan menemani Miyong ke rumah sakit besok. Sayangnya saat pagi hari, Miyong memutuskan untuk pergi sendiri. Li-gun langsung bergegas mencarinya karena merasa bertanggung jawab. Sementara itu, Miyong yang sudah sampai di rumah sakit justru bertemu dengan Daniel lagi yang juga ada di sana karena sedang mencari adiknya yang dulu menghilang dan juga bernama Miyong. Di rumah sakit tersebut ada perawat yang dulunya bernama Miyong dan berasal dari panti asuhan yang sama. Namun,
Ia tidak memiliki luka bakar di punggungnya, sebagai salah satu ciri yang bisa meyakinkan Daniel. Sementara itu, Myung yang ada di hadapannya tidak memiliki latar belakang di panti asuhan karena berasal dari keluarga di pulau. Dari sekian pertemuan, Daniel masih belum bisa menjelaskan bahwa ia bukan pendeta sesungguhnya setelah melihat wajah putus asa Myung. Bahkan, Myung mengajak Daniel berdoa bersama karena akan berbuat jahat pada calon anaknya. Myung sudah menyelesaikan administrasi dan masuk ke ruang pemeriksaan. Saat itulah Lee Gun datang. Mereka mendengar suara detak bayi, tapi Myung masih gigih untuk menggugurkannya, sedangkan Lee Gun tidak. Setelah melihat hasil USG dan perkataan putus asa Myung, Lee Gun berubah pikiran. Ia ingin menyelamatkan bayinya. Keputusan itu disambut hangat oleh kedua belah pihak keluarga. Walaupun begitu, belum berarti mereka memutuskan untuk menikah. Mereka hanya menyelamatkan bayinya, bukan menikah. Keputusan itu ditentang oleh dua keluarga. Myung menolak mentah-mentah pernikahan karena tidak mau menghancurkan mimpi wanita lain yang ada di hati Lee Gun. Berbeda dengan Lee Gun, setelah mempertimbangkan segala hal, Lee Gun menganggap bagaimanapun menikahi Myung adalah bagian dari tanggung jawabnya. Ia mencoba membujuk Myung, walaupun Lee Gun tidak bisa memastikan kapan hatinya akan melepaskan Sera dan memilih Myung. Setelah mendengar pengakuan Lee Gun, Myung pun jadi lega karena Lee Gun sendiri sudah mau memberinya kesempatan. Singkat cerita, pernikahan mereka pun digelar, bahkan tergolong dadakan. Awalnya, Lee Gun ingin menghubungi Sera untuk mengakhiri semuanya dan mengabari pernikahannya. Tapi, respon Sera membuat Lee Gun melunak. Ia tidak tega melepas Sera yang masih berharap penuh pada Lee Gun. Alhasil, Lee Gun pun menikah dengan wajah penuh tekanan. Sedangkan Myung berusaha untuk menikmati momen, tapi perasaan bersalahnya muncul lagi saat cincin yang Lee Gun siapkan untuk melamar Sera harus bertengkar di jari manisnya. Terlepas dari hal itu, keduanya kini resmi menjadi suami istri. Untuk sementara waktu, Myung masih tinggal di pulau, sedangkan Lee Gun harus kembali untuk urusan bisnis. Sebelum pergi, Tuan Pak dan kakak ipar Myung memberikan bingkisan yang menjadi barang kebanggaan pulau. Lee Gun baru membukanya saat sampai di Seoul. Di tengah rasa frustasinya, Lee Gun mengetahui bingkisan itu adalah obat perangsang. Seketika ia teringat kejadian di Makau yang melibatkan Tuan Pak dan kakak ipar Myung. Lee Gun yang awalnya menganggap itu semua adalah tanggung jawabnya, jadi mulai curiga. Jangan-jangan itu semua sudah direncanakan oleh orang pulau demi sengketa pabrik. Parahnya, Myung juga dituduh bersekongkol dengan mereka. Lee Gun seperti orang gila yang menganggap hidupnya hancur karena orang-orang pulau. Ia juga sangat membenci Myung dan menganggapnya gadis nakal yang sok lugu tapi bisa menghisap dengan kuat. Sedangkan Myung masih sangat antusias dengan kehidupan barunya. Ia disambut hangat oleh nenek Lee Gun yang langsung mengajaknya keliling rumah. Bahkan ibu tiri Lee Gun dan putranya juga ikut menyapa, walaupun mereka mencurigai kebohongan pernikahan Myung. Bahkan kehamilannya juga dituduh bohong. Myung yang tidak menyadari isi hati mereka menyambutnya dengan hangat. Senyum Myung seketika menghilang saat Lee Gun datang dan sikapnya jadi sangat dingin. Tanpa tahu alasannya, Lee Gun memperlakukan Myung dengan tidak baik. Ia bahkan tidak keberatan saat Myung bilang akan tidur di sofa saja karena Lee Gun tidak mau seranjang. Parahnya lagi, Lee Gun juga tidak akan memperdulikan Myung dan menganggapnya tidak ada. Keesokan harinya, Myung pergi ke kantor untuk mengundurkan diri. Ia berpamitan pada bosnya yang juga kuasa hukum di perusahaan Lee Gun. Sebelum pergi, bos itu berpesan jika Myung merasa hidupnya berat, ia siap menerima Myung kembali. Myung pun pulang sendiri dengan membawa berkas titipan Lee Gun. Ia mampir ke sebuah kafe dekat rumahnya yang rupanya milik Daniel. Karena terkejut melihat anjing Daniel, barang-barang Myung menjadi berantakan. Daniel menolong membereskannya dan menemukan berkas Lee Gun yang berisi surat gugatan cerai. Ia sangat terkejut, sedangkan Myung sama sekali tidak ingin membukanya karena merasa tidak punya hak. Daniel memberikan nomor teleponnya dan mereka berkenalan. Mendengar nama Kim Myung yang sama dengan adiknya, Daniel seakan mendapat sebuah takdir. Beberapa hari tidak bekerja, Myung merasa gabut. Ia membersihkan diri dan menemukan ruangan rahasia Lee Gun
yang penuh kenangan dengan Sera. Ia juga sempat menonton sebuah video yang menunjukkan kebucinan Lee Gun dan Sera di dalamnya. Walaupun pernikahannya tidak didasarkan pada cinta, tapi hati Myung tetap sakit. Ditambah lagi kedatangan Lee Gun yang tiba-tiba, ia marah karena Myung masuk ke ruangan pribadinya tanpa izin. Parahnya lagi, ia menyodorkan surat gugatan cerainya dan pernikahan mereka akan berakhir setelah bayi itu lahir. Lee Gun siap menanggung biaya sang anak nanti setelah bercerai. Myung yang mendengar hal itu jadi semakin bingung sekaligus sedih karena Myung memutuskan menerima ajakan Lee Gun menikah hanya demi calon anaknya dan masa depan orang pulau. Namun, Myung justru berterima kasih karena Lee Gun pernah memperlakukannya dengan baik dulu. Dengan berat hati, ia pun menyetujuinya, tapi ia menolak uang dari Lee Gun dan akan membiayai anaknya sendiri nanti. Myung menenangkan diri di taman, lalu ibunya menelpon. Dalam percakapannya, Myung tidak ingin ibunya khawatir karena diperlakukan dengan tidak baik. Myung pun mengaku sangat bahagia di sana, padahal sebenarnya sebaliknya. Lee Gun yang mendengar itu jadi merasa bersalah karena memperlakukan Myung dengan kasar selama ini, sekaligus menyadari bahwa persangkanya selama ini salah yang menduga Myung bersekongkol menjebaknya. Keesokan harinya, Lee Gun membuat kesepakatan dengan perusahaan saingannya untuk menjual pabrik sabun di pulau, padahal itu menjadi mata pencaharian utama tetangga Myung di sana. Di balik itu, Lee Gun sebenarnya juga mulai khawatir jika pabrik itu disalahgunakan. Selain itu, Lee Gun juga mulai kepikiran Myung walaupun berusaha mengelaknya. Sedangkan Myung sendiri mendapat hiburan setelah bertemu dengan Daniel. Mereka menyiapkan kafe dengan bersenang-senang. Daniel memperlakukan Myung dengan sangat baik. Ia juga memfotonya karena Myung merupakan pelanggan pertamanya. Selain itu, Myung juga membuat sebuah mug bergambarkan seorang anak kecil yang ia ibaratkan sebagai calon anaknya. Setelah menyelesaikan pembukaan kafe, Myung juga banyak bercerita di hadapan Daniel termasuk masalahnya saat ini karena dia masih menganggap Daniel sebagai pendeta. Saking asiknya ngobrol, hari sudah mulai petang. Daniel mengantar Myung pulang. Ia sempat terkejut karena rumah mertua Myung adalah rumah ketua Wang yang juga merupakan teman lintas usianya. Tidak berselang lama, Lee Gun datang mengakhiri perbincangan mereka. Daniel berpamitan dengan kalimat seakan ingin membuat Lee Gun cemburu. Saat ini, Lee Gun mulai ada rasa ke Myung. Melihat kedekatan Myung dan Daniel, ia jadi cemburu. Bahkan, Lee Gun juga lebih mengkhawatirkan Myung di tengah pembicaraannya dengan Sera di telepon. Sera belum berpikir macam-macam dan menganggap kekasihnya masih sibuk dengan pekerjaan, padahal sebenarnya Lee Gun sudah mulai berpaling. Lee Gun juga datang ke kelas ibu hamil untuk menjahit baju pertama bayi mereka kelak, padahal sebelumnya dia ogah-ogahan kalau disuruh untuk ikut. Malamnya, Lee Gun juga memindahkan Myung yang hampir jatuh dari sofa ke tempat tidurnya. Satu lagi kebaikan Lee Gun yang membuat hati Myung berbunga-bunga, yaitu saat ibu Myung berkunjung ke Seoul bersama ibu-ibu pulau untuk rekreasi. Lee Gun datang dan memeriahkan pesta para ibu-ibu itu. Myung yang datang terlambat tidak menyangka Lee Gun punya hati sehangat itu. Usai pesta, ibu Myung memperlakukan Lee Gun seakan putranya sendiri. Lee Gun yang merindukan sosok ibu dalam hidupnya karena sudah ditinggal sejak kecil jadi terharu. Suatu ketika, warga besar Lee Gun berkumpul untuk menyambangi Myung. Salah seorang yang mendukung Lee Yong berusaha menjatuhkan harga diri Myung yang berasal dari pulau kecil. Tapi dengan santun, Myung mencoba menjelaskan bahwa pulaunya itu sangat istimewa bagi penduduk di sana. Seketika, Lee Gun jadi merasa bersalah karena telah menjual pabrik di pulau itu secara diam-diam. Lee Gun mencari informasi masa depan tentang pabrik sabun itu saat berada di tangan perusahaan baru. Lee Gun pun nekat untuk membatalkan kontrak penjualan saat ia tahu pulau itu akan dijadikan tempat pembuangan air limbah industri, yang tentunya akan mencemari pulau asri tersebut. Itu semua dilakukannya demi Myung. Sementara itu, Myung yang awalnya sudah luluh berkat kebaikan Lee Gun jadi kecewa saat mengetahui berita penjualan pabrik di pulaunya yang disebarkan oleh Lee Yong yang selalu berusaha untuk menghancurkan kakak tirinya itu. Dan lagi-lagi saat Myung terpuruk ada Daniel di sana. Myung curhat tentang kekecewaannya karena pernah menganggap Lee Gun itu pria baik.
Seketika, Daniel langsung memeluknya tepat saat Lee Gun datang untuk membuktikan seberapa buruknya seorang Lee Gun. Spontan, Lee Gun langsung menarik Myung. Ia berusaha mengkritisi Daniel, tapi justru diserang balik karena membuat istrinya sedih. Sedangkan Myung memilih untuk menghindari perdebatan mereka. Ia juga tidak ingin menjelaskan apapun pada Lee Gun yang bersikap seolah tidak bersalah padanya. Sakit hati Myung semakin dalam saat Daniel berkata jujur. Selama ini ia bukan pendeta dan tidak pernah berani untuk berkata jujur padanya. Myung yang stres memutuskan untuk membereskan barang-barangnya untuk kembali ke kampung halamannya. Padahal Lee Gun pulang dengan membawa kue besar untuknya. Myung sudah tidak peduli lagi dan bergegas pergi. Kepergian Myung membuat Lee Gun khawatir walaupun di mulutnya berkata sok tidak peduli. Di balik kekhawatiran Lee Gun, Myung bertemu dengan Daniel saat di depan kafe. Daniel dengan tulus minta maaf telah membohongi Myung selama ini. Myung pun jadi luluh, hubungan keduanya pun membaik. Myung juga menemukan lukisan wajah adik Daniel yang memiliki nama sama dengannya. Daniel bercerita bahwa dulu mereka berpisah saat di panti asuhan dan ia masih mencarinya sampai sekarang. Karena memiliki nama yang sama, Daniel ingin menganggap Myung sebagai adik kandungnya. Sebagai seorang kakak, Daniel menasihati Myung untuk kembali karena bagaimanapun Myung pergi tanpa penjelasan apapun dan tentu saja membuat Lee Gun khawatir. Dan benar rupanya, Lee Gun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya begitu menemukan Myung di depan rumahnya. Keesokan harinya, Lee Gun melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ia ada janji temu dengan seorang desainer industri yang akan bekerja sama dengan perusahaannya, dan ternyata desainer itu adalah Daniel. Alasan Daniel menyetujui proyek kali ini adalah demi Myung. Ia mengancam akan mengambil Myung jika Lee Gun mempermainkannya. Suatu ketika, kakak kedua Myung dan suaminya berkunjung ke Seoul. Mereka berencana pindah karena Lee Gun berjanji akan menempatkan kakak ipar Myung di kantor pusat. Myung dan Lee Gun langsung bersandiwara layaknya keluarga harmonis di hadapan mereka. Saat berkunjung, kakak Myung mengajak wisata dengan kapal feri. Myung berusaha mencari alasan agar Lee Gun tidak perlu ikut. Tapi, Lee Gun justru diam-diam meluangkan waktunya demi bisa bergabung dengan mereka. Namun, wajah Myung masih terlihat kesal. Ia akhirnya buka suara dengan alasan kemarahannya selama ini yaitu tentang penjualan pabrik. Myung sangat kecewa, padahal seluruh keluarganya sudah sangat menyukai Lee Gun. Kakak Myung yang tidak sengaja mendengar hal itu pun jadi marah, bahkan sampai membuatnya kontraksi, padahal berada di atas kapal feri. Lee Gun mengklarifikasi bahwa penjualan itu telah batal, tapi masalah kakak Myung masih berlanjut. Lee Gun memberikan pertolongan pertama bersama Myung. Berkat bantuan Lee Gun, kakak Myung dan bayinya pun selamat. Ia langsung dibawa ke rumah sakit, dan ibu Myung langsung pergi ke sana juga. Ibu Myung sangat berterima kasih pada Lee Gun. Lee Gun juga mendapat kesempatan menggendong keponakannya tersebut untuk berlatih sebagai calon ayah nanti. Myung yang melihatnya jadi ikut gemas. Lee Gun mulai menunjukkan perhatiannya pada Myung. Ia mengajak tukar tempat tidur. Saat Lee Gun sudah mulai membuka hati untuk Myung, Myung masih terikat dengan kontrak yang Lee Gun buat. Ia tidak ingin membuat Lee Gun terbebani dan akan kembali jika sudah melahirkan nanti. Melihat reaksi Myung membuat Lee Gun semakin merasa bersalah. Ia mencoba melakukan berbagai hal untuk menunjukkan perhatiannya. Suatu malam, Lee Gun berusaha menyemangati Myung, tapi saat ingin kembali, encoknya kambuh karena tidur di sofa. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidur seranjang karena tidak tega membiarkan Myung di sofa yang tidak nyaman. Situasi itu benar-benar membuat mereka canggung. Ada perasaan aneh yang berusaha mereka tolak, tapi Lee Gun hampir tidak bisa mengendalikannya. Sedangkan Myung bisa langsung tidur dengan pulas. Lee Gun diam-diam memperhatikan kecantikan Myung selagi istrinya itu sedang tidur pulas. Selain itu, Lee Gun juga mulai mengakui Myung sebagai istrinya. Perhatian Lee Gun semakin hari semakin terang-terangan. Myung juga mengusulkan nama untuk janinnya, yaitu Gedong. Lee Gun setuju karena namanya terdengar lucu walaupun artinya tidak. Selain itu, Lee Gun juga dengan bangga membawa istrinya tersebut ke kantor untuk pertama kalinya. Myung sendiri tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Namun, sesampainya di kantor, mereka dikejutkan dengan kejutan yang disiapkan oleh Sera.
Ya, Sera pulang tanpa berkabar untuk memberi Lee Gun kejutan dan benar-benar terkejut. Tanpa ragu, Sera memeluk Lee Gun di hadapan Myung karena masih belum mengetahui situasi saat ini. Lee Gun ingin memberitahukan semuanya, tapi Myung tiba-tiba mengalah dan memperkenalkan diri sebagai sekretaris nenek Lee Gun. Ia meminta Lee Gun untuk menahan diri karena tidak ingin menghancurkan kebahagiaan Sera setelah bertemu dengan Lee Gun. Lee Gun sempat kesal, tapi ia akan menurutinya. Kepulangan Sera benar-benar menyita waktu Lee Gun yang seharusnya ada untuk Myung. Walaupun Lee Gun tampak setengah hati, tapi di sisi lain, ia tetap tidak tega untuk memberitahu Sera yang selalu mengharapkan masa depan indah bersama Lee Gun. Sedangkan Myung yang ada di rumah merana sendiri, ditambah lagi provokasi dari ibu tiri Lee Gun. Ia menyamakan posisinya sebagai istri simpanan dengan posisi Myung yang dianggap merebut Lee Gun dari kekasihnya. Myung mencoba menenangkan pikiran dengan jalan-jalan, tapi ia justru diserbu wartawan yang dengan tidak sopan menuduh Myung merebut Lee Gun dengan kehamilan yang terencana. Myung hanya diam dan menghindari sampai Daniel menghentikan para wartawan tersebut. Berbeda dengan Myung yang diserang wartawan karena rumor, Sera juga berhadapan dengan wartawan tapi karena karirnya. Awalnya, Lee Gun menemaninya, tapi begitu mendengar kabar ibu Myung masuk rumah sakit, ia langsung bergegas pergi, begitupun dengan Myung. Setelah mengetahui kondisi ibunya tidak perlu dikhawatirkan, keduanya pun pulang bersama. Hari itu hujan turun, Lee Gun memberikan payungnya untuk Myung dengan penuh perhatian. Tanpa diduga, Sera datang untuk menyapa keluarga Lee Gun. Tapi kali ini, Lee Gun tidak bisa berbohong lagi, walaupun Myung memohon untuk menutupinya. Lee Gun dengan tersendat-sendat memperkenalkan Myung sebagai istrinya di hadapan Sera. Dunia Sera pun seakan terhenti seketika, apalagi saat mengetahui Myung mengandung anak Lee Gun. Walaupun sudah berhasil memberitahu Sera, tapi Lee Gun tetap berat untuk melepaskannya. Ia merenungi kisah cinta yang kandas setelah 6 tahun bersama, sedangkan Myung juga ikut merasa berat karena perasaan bersalahnya. Suatu hari, Myung diajak ke pesta malam amal oleh nenek Lee Gun. Ia tampil dengan sangat mempesona, tapi orang-orang tidak mempedulikan penampilannya. Mereka lebih tertarik membicarakan rumor Myung yang hamil untuk merebut Lee Gun dari kekasihnya. Myung seperti sudah tidak punya harga diri lagi. Ditambah lagi, ada pengacara Min yang karirnya hancur gara-gara merendahkan Myung dulu. Ia memprovokasi semua orang dan mengungkit latar belakangnya. Tiba-tiba Lee Gun datang dan membalikkan semua rumor yang ada. Walaupun Myung tidak memiliki latar belakang yang istimewa, tapi hatinya sangat istimewa dan Lee Gun sangat mencintainya. Rumor yang ada lenyap seketika bersama Lee Gun yang meninggalkan pesta bersama Myung. Ia juga menyiapkan kejutan romantis untuk Myung. Lee Gun sudah memantapkan hati untuk memilih Myung. Selain bentuk tanggung jawabnya, sikap Myung lah yang menarik hatinya. Namun, di balik semua kebaikan Lee Gun selama ini, ada perasaan takut dalam diri Myung. Ia takut terlalu berharap dan tidak siap menghadapi hari yang telah mereka janjikan nanti, yaitu perceraian. Terlepas dari hal tersebut, hubungan keduanya semakin harmonis. Lee Gun juga membantu pembukaan resto baru milik ibu Myung di Seoul. Myung sangat bahagia, ia merasa layaknya sebuah keluarga karena melihat sikap Lee Gun seharian. Ia mencurahkan semuanya pada diarinya bersama foto USG pertama bayinya. Kebahagiaan Myung selalu saja ada halangannya. Kali ini, Sera menghubungi Myung untuk meminta bertemu. Ia masih belum bisa merelakan Lee Gun. Ia menganggap pernikahan Myung dan Lee Gun hanya karena anak yang Myung kandung, tanpa ada rasa cinta di dalamnya. Sebuah hubungan yang menyakitkan dan penuh derita. Usai pertemuan itu, mereka bertemu dengan Daniel. Sera sempat bertabrakan dan membuat luka bakar di punggungnya terlihat, tapi Daniel belum menyadari itu. Saat keluar, Sera sudah dihadang ibunya yang hanya mementingkan karir Sera. Ia bahkan menampar Sera di hadapan Myung dan Daniel karena seharusnya sudah ada di bandara sekarang. Sedangkan Myung yang masih terpukul pergi ke kafe Daniel untuk menenangkan pikirannya. Daniel juga melarangnya pulang awal karena pasti sulit menghadapi Lee Gun. Akhirnya Myung pulang cukup larut. Ia disambut Lee Gun yang sudah sangat mengkhawatirkannya. Myung langsung memeluknya untuk minta maaf. Walaupun Lee Gun menyambut pelukan Myung dengan baik, tapi perasaan Myung masih belum tenang. Apalagi keesokan harinya,
ia bertemu dengan mantan atasannya yang akan memperbaiki surat gugatan cerai dari Lee Gun. Pikiran Myung hanya bisa fokus pada perceraian tanpa memperhatikan sikap Lee Gun yang sudah mulai berubah padanya. Apalagi Myung juga menemukan hadiah dari Sera yang masih Lee Gun simpan beserta suratnya. Suatu hari ada acara lelang. Myung diminta hadir untuk menggantikan nenek Lee Gun. Myung pun tampil dengan elegan di balik balutan setelan warna putih. Di sana ia juga bertemu dengan Daniel dan Lee Gun menyusul setelahnya. Di antara sekian banyak barang yang dilelang, ada satu yang paling menarik perhatian. Itu adalah mak gedong milik Myung yang sengaja diserahkan oleh ibu tiri Lee Gun. Tujuannya sih ingin mempermalukan karena memberikan nama janin dengan nama gedong. Tapi yang ada, harga mak itu melonjak 300 kali lipat berkat tambahan presentasi Daniel dari sudut pandang seorang desainer yang menunjukkan tingginya nilai estetika di balik mak tersebut. Daniel dan Lee Gun bersaing untuk mendapatkan mak tersebut, hingga akhirnya mak gedong dimenangkan oleh Lee Gun. Alih-alih senang, Myung justru merasa bodoh dan meninggalkan ruangan lelang. Lee Gun mengejarnya untuk mendapat penjelasan. Myung mengungkapkan ketakutannya selama ini. Jika Lee Gun selalu memperlakukannya dengan baik, ia takut berharap dan tidak bisa menghadapi hari perceraian nanti. Tanpa basa-basi, Lee Gun langsung menunjukkan perasaannya agar Myung tidak salah paham. Setelah saling terang-terangan dengan perasaan masing-masing, keduanya kembali harmonis. Mereka juga pergi memeriksa gedong dan berbelanja perlengkapan bayi bersama. Selain itu, mereka juga membeli boneka couple. Sesampainya di rumah, keduanya juga menghias ruangan untuk calon anak mereka. Keduanya juga baru tahu bahwa ulang tahun mereka bersamaan yang akan jatuh 2 hari lagi. Di balik keharmonisan keduanya, ada Sera yang masih tersiksa setelah dicampakkan oleh Lee Gun. Keesokan harinya, Myung mempersiapkan hadiah untuk Lee Gun berupa mak yang bergambarkan wajah Lee Gun. Begitupun sebaliknya, Lee Gun juga mempersiapkan kejutan untuk Myung. Namun di balik itu, ada bencana besar yang disiapkan oleh ibu tiri Lee Gun untuk menghancurkan mereka. Ia menemukan surat perjanjian cerai Lee Gun dan Myung demi masa depan putranya. Sedangkan Myung yang akan disakitinya justru memperlakukan Leong putranya dengan baik di rumah. Tepat di hari ulang tahun keduanya, bencana itu benar-benar datang. Kabar kawin kontrak keduanya tersebar di media. Keluarga Lee Gun langsung mengadakan rapat untuk meminta penjelasan. Nenek Lee Gun benar-benar syok dengan kenyataan yang ada. Ibu Myung yang mengetahui itu dari koran juga langsung bertindak. Ia adalah orang yang paling tidak terima dengan kawin kontrak karena membuat putrinya terluka. Bahkan, Lee Gun tidak mampu membujuknya. Saat hendak pergi, wartawan sudah mengerumuni untuk mencari berita. Kabar tersebut sangat menggemparkan hingga sampai pada Sera. Sedangkan Lee Gun masih tertegun, tapi ia tetap tidak ingin menyerah demi ulang tahun yang sudah dia siapkan untuk Myung. Baik Lee Gun dan Myung sepakat untuk melanjutkan janji mereka, tapi di tengah jalan, Lee Gun mendapat kabar dari perusahaan tentang rapat darurat direksi yang ingin memecatnya. Lee Gun ngotot ingin melanjutkan pertemuannya dengan Myung, walaupun sekretarisnya mencoba menyadarkan situasi saat ini. Karena terlalu berat bagi Lee Gun, ia pun tumbang dan kondisinya kritis. Sedangkan Myung yang belum mengetahui hal itu masih menunggu Lee Gun dengan sabar. Ia yakin Lee Gun akan datang. Daniel yang diam-diam mengamatinya merasa khawatir. Ia menghampiri Myung dan siap untuk bersikap berani jika Myung terus diperlakukan tidak adil. Sementara Myung bersama Daniel, Lee Gun baru tersadar dari komanya dan orang pertama yang ia lihat adalah Sera yang nekat pergi ke Seoul setelah mendengar kabar pernikahan kontrak Lee Gun. Dan masalah terbesarnya saat ini adalah Lee Gun memiliki penyakit saraf genetik dan efeknya adalah amnesia. Lee Gun pun kehilangan ingatan 3 bulan terakhirnya. Ia seakan kembali ke masa akan pergi ke Makau dulu. Lee Gun menganggap Sera adalah wanita satu-satunya yang ia cintai seperti dulu. Dokter pribadi Lee Gun berpesan pada Sera dan sekretaris Lee Gun untuk tidak memaksakannya mengingat karena akan berakibat fatal. Awalnya, Sera ingin membantu sesuai dengan instruksi dokter. Tapi, saat mengetahui mantan kekasihnya itu melupakan Myung beserta kenangannya 3 bulan terakhir, Sera jadi mengharapkan lebih. Ia meminta Myung untuk pergi dari kehidupan Lee Gun untuk sementara waktu. Awalnya Myung setuju dan siap menunggu, tapi saat sekretaris Lee Gun menceritakan kronologi kejadian sebelum Lee Gun pingsan, Myung menjadi merasa bersalah.
Ia tidak bisa tinggal diam saja jika semua itu karenanya. Myung pun memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris pribadi Lee Gun. Sera yang tahu itu jadi marah karena menganggap Myung tidak sabaran. Tapi semua sudah terlanjur. Myung melaksanakan semua tugas sekretaris, padahal sebenarnya ia seorang nyonya. Semua berjalan normal, sampai saat Lee Gun melihat berita tentang pernikahan kontraknya di internet dengan Myung. Sikap Lee Gun mendadak dingin seperti awal pernikahan dulu. Ia juga menganggap Myung sebagai wanita yang menghancurkan hidupnya. Bahkan dengan tanpa perasaan, ia mengingatkan bahwa tidak ada cinta di antara mereka. Lee Gun juga sempat meragukan apakah anak yang Myung kandung benar-benar keturunannya. Perkataan Lee Gun benar-benar membuat hati Myung hancur. Setelah semua kenangan yang mereka habiskan bersama, kini semua seakan sia-sia. Myung pun pulang ke rumah ibunya yang masih belum tahu keadaan Lee Gun saat ini. Sedangkan Lee Gun yang baru pulang dari rumah sakit menyembunyikan keadaannya dari neneknya. Rasa bingung Lee Gun semakin menjadi-jadi ketika memasuki kamarnya yang penuh dengan perlengkapan bayi. Lee Gun mulai penasaran bagaimana kehidupannya 3 bulan terakhir ini. Suatu ketika, kontrak Lee Gun dan Daniel akan berakhir. Ia teringat pernah bertemu Daniel di rumah sakit saat bersama Myung. Lee Gun juga penasaran bagaimana hubungan keduanya. Daniel mencoba mengingatkan, dulu mereka pernah membahas hal itu dan alasan Daniel menyetujui kontrak adalah demi Myung. Daniel berharap ingatan Lee Gun lekas pulih sebelum semuanya terlambat. Lee Gun yang masih bingung dengan maksud Daniel menghabiskan waktu bersama Sera di sebuah restoran. Ia bertemu dengan coach kelas prenatal dan juga pelayan toko bayi di sana. Keduanya membahas tentang keharmonisan Lee Gun dan Myung selama ini, dan tentu saja Sera mendapat tatapan sinis dari mereka. Sera langsung pergi karena marah dan Lee Gun mencoba mengikutinya. Sera menegaskan bahwa tidak masalah dengan perkawinan kontrak, tapi ia menuntut Lee Gun untuk segera menceraikan Myung dan Sera siap merawat anak Lee Gun sebagaimana anak kandungnya sendiri, tanpa memikirkan bagaimana perasaan Myung jika harus berpisah dengan anaknya kelak. Lee Gun pun pulang dengan perasaan penasarannya tentang hubungannya dengan Myung dulu. Di dalam kamarnya, ia menemukan mug gedong dan juga diari yang Myung tulis selama ini. Dalam diari itu menceritakan betapa bahagianya keluarga mereka, dan bagi Myung, bertemu dengan Lee Gun adalah hal terindah dalam hidupnya. Begitu membaca diari tersebut, tanpa disadari, air mata Lee Gun menetes, tapi perasaannya masih belum pulih. Baru keesokan harinya saat di kantor, Lee Gun mengeluh sakit kepala dan ada Sera di sana. Sera ingin Lee Gun memajang foto mereka berdua di meja seperti dulu. Saat mengambil foto di laci, Lee Gun menemukan permen lollipop sebagai hadiah pertama Myung di Makau dulu. Melihat permen itu, sedikit demi sedikit ingatan Lee Gun pun mulai pulih. Ia juga teringat bahwa Sera tidak datang di hari lamaran mereka di Makau. Lee Gun tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya merasa ada sesuatu hal yang berharga yang hilang dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, Lee Gun langsung bergegas meninggalkan Sera untuk menyusul Myung. Selama dalam perjalanan, rangkaian ingatan Lee Gun mulai tersusun kembali, begitupun dengan perasaannya. Lee Gun benar-benar merasa bersalah telah memperlakukan Myung dengan kejam beberapa waktu yang lalu. Tapi, Lee Gun tidak sampai hati untuk menemui Myung. Ia terlalu khawatir jika Myung mengetahui penyakit genetiknya yang merenggut nyawa para leluhur Lee Gun dahulu, mulai dari ayah sampai kakek-kakek terdahulu. Lee Gun lebih memilih untuk berpura-pura lupa ingatan saja di hadapan Myung. Myung memberikan mug bergambar Lee Gun sebagai hadiah ulang tahun, walaupun terlambat. Setelah menemui Myung, Lee Gun lanjut menemui Sera. Kali ini, Lee Gun dengan tegas ingin mengakhiri hubungannya dengan Sera. Lee Gun juga berjanji akan segera menceraikan Myung agar Sera tidak menganggapnya sebagai penyebab kandasnya hubungan mereka lagi. Besoknya, Lee Gun mengubah perjanjian perceraian. Awalnya, Lee Gun ingin menyerahkan surat perceraian pada Myung, tapi ia berubah pikiran dan tetap menceraikan Myung dengan tunjangan besar, memberikan hak asuh pada Myung sepenuhnya, dan yang terakhir, jika Lee Gun meninggal, ia mewariskan seluruh hartanya untuk Myung dan anaknya.
Namun, belum juga perjanjian itu sampai ke Miyong, Sera sudah memberikan surat perjanjian palsu yang menyatakan ingin Miyong tutup mulut pada media atas perceraian mereka. Salah satu poin yang sama hanyalah Lee Gun menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya pada Miyong. Sera menegaskan bahwa Lee Gun memang ingin mengakhiri semuanya karena pernikahan Lee Gun dengan Miyong adalah hal yang paling ingin dilupakan. Miyong sampai tidak percaya dan menganggap itu sebuah kebohongan. Tapi saat ia bertemu dengan Lee Gun, Miyong mendapatkan klarifikasi perceraian langsung darinya. Apa yang Sera katakan memang benar, Lee Gun ingin menceraikan Miyong. Namun, bagi Lee Gun, perceraian itu demi kebaikan Miyong karena ia takut Miyong ada di sisinya saat Lee Gun meninggal nanti. Miyong benar-benar terpukul. Ia selama ini merasa sangat bahagia bersama Lee Gun, satu-satunya pria yang bisa mengubahnya jadi sosok yang lebih percaya diri, bahkan sampai berani mengharapkan masa depan yang sebelumnya ia anggap mustahil. Tapi semua itu tidak ada artinya lagi saat ini. Miyong pergi dengan membawa mak gedong yang Lee Gun kembalikan. Sebelum benar-benar berpisah, Lee Gun meneriakkan pesan yang sama persis dengan apa yang ia ucapkan di Macau dulu. Seketika, Miyong pun menyadari bahwa sebenarnya ingatan Lee Gun sudah pulih karena bisa mengingat kejadian di Macau dulu. Miyong berusaha menghentikan Lee Gun yang sama sekali tidak mau membalikkan tubuhnya. Miyong yang panik sama sekali tidak memperdulikan sekitar, sampai-sampai sebuah mobil menghempaskan tubuhnya dan mak gedong terpecah seketika. Lee Gun tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Kondisi Miyong sangat kritis, tapi ia masih memikirkan keselamatan anaknya dan Lee Gun harus bisa memilih. Karena jika bayinya tidak digugurkan, kondisi Miyong semakin mengkhawatirkan, lantaran organ dalam perut Miyong sudah rusak. Lee Gun terpaksa merelakan janin yang sudah menyatukannya dengan Miyong selama ini. Saat sadar, Miyong benar-benar kecewa pada Lee Gun karena dia tega membunuh anaknya sendiri. Lee Gun menyadari itu. Ia tahu jika perbuatannya menghancurkan hati Miyong sebagai seorang ibu. Lee Gun tidak mampu menghadapi Miyong lagi. Untuk sementara, Miyong diurus oleh keluarganya sampai pulih. Setelah pulang dari rumah sakit, Miyong masih menyempatkan bertemu dengan Lee Gun untuk meminta kesempatan kedua agar mereka bisa memulainya dari awal lagi. Tapi ketakutan Lee Gun membuatnya tidak bisa mengabulkan permintaan Miyong tersebut. Semua sudah berakhir. Miyong membereskan semua barang-barangnya dari rumah Lee Gun. Kesedihannya kembali menyelimuti saat melihat foto USG pertama bayinya. Miyong juga berpamitan pada nenek Lee Gun yang tidak bisa membendung air matanya. Kini, Miyong benar-benar keluar dari keluarga konglomerat tersebut. Dalam perjalanannya, ia mampir ke kafe Daniel. Di sana, Daniel sedang beres-beres karena akan kembali ke Paris dan menutup kafe tersebut. Daniel sudah putus asa untuk mencari adiknya, tapi ia masih berharap takdir mempertemukannya. Selain itu, Daniel juga memberikan sebuah pamflet Universitas Seni di Paris yang cukup terkenal. Daniel menyadari jiwa seni Miyong dari mak yang ia gambar selama ini. Miyong pun setuju dan memutuskan untuk melanjutkan bakatnya di luar negeri dan menjalankan kehidupan barunya. Lee Gun yang baru mendapat kabar itu dari ibu Miyong tidak berhasil menemukannya karena pesawat Miyong sudah lepas landas terlebih dahulu. Waktu pun berlalu. 3 tahun kemudian, Miyong kembali ke Korea dengan penampilan barunya sebagai seniman bertema kartun dengan nama baru yaitu Ellie Kim. Selama 3 tahun terakhir, Miyong menjalin hubungan asmara dengan Daniel usai perceraiannya dulu. Walaupun begitu, Miyong masih belum sepenuhnya memberikan hatinya untuk Daniel. Suatu ketika, Miyong dan Daniel bertemu dengan klien di sebuah kafe. Tanpa sengaja, Miyong melihat Lee Gun yang sedang bersama Sera. Keduanya terlihat so sweet dan membuat Miyong salah paham. Padahal kedekatan Lee Gun dan Sera tidak lebih dari sekedar teman, walaupun tetap menyandang status mantan. Sera kini menjadi guru dan masih jomblo karena masih belum menemukan pria yang lebih baik dari Lee Gun. Begitupun dengan Lee Gun yang masih menikmati masa sendirinya walaupun terus dituntut menikah oleh neneknya yang sebenarnya belum bisa move on dari cucu mantunya dulu yaitu Miyong. Lee Gun pun demikian karena hanya Miyong yang mengisi hatinya sampai saat ini. Suatu ketika, Lee Gun mendapat kabar Miyong akan menggelar pameran di Korea. Lee Gun tidak bisa mengalihkan rasa penasarannya. Ia pun pergi dengan dalih tugas dinas, padahal hanya ingin menemui Miyong. Saat reservasi kamar hotel, Lee Gun mendapat kamar 2009,
padahal sebelumnya ia sudah memesan kamar 2006. Pihak hotel tidak bisa membatalkan karena kamar 2006 sudah di-booking terlebih dahulu oleh orang lain. Dua nomor legendaris dalam hidup Lee Gun itu kembali lagi. Rupanya orang yang menggunakan kamar 2006 adalah Myung. Namun keduanya masih belum menyadari hal tersebut dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Myung menyiapkan pamerannya dengan didampingi oleh Daniel yang setia di sisinya, sedangkan Lee Gun masih ragu untuk menghadiri pameran tersebut. Sampai akhirnya Lee Gun memutuskan untuk nekat datang, walaupun sikapnya sangat aneh, seperti maling yang mengendap-endap karena takut ketemu Myung. Melihat kedekatan Myung dengan Daniel, hati Lee Gun pun terbakar cemburu. Saat hendak pulang, ia melihat salah satu lukisan Myung. Itu adalah imajinasi Myung untuk Gedong. Lee Gun yang memahami itu langsung ingin membelinya. Ia memaksa panitia untuk segera mengurus pembeliannya tanpa persetujuan dari Myung. Dan saat pameran berakhir, Myung baru menyadari lukisannya tersebut telah terjual. Myung cukup kecewa karena lukisan itu sebenarnya tidak dijual untuk umum dan ia lupa memberitahu panitia. Alhasil, Myung harus menghubungi pembelinya sendiri dan Lee Gun menggunakan nama samaran Lee Yong-ja untuk membelinya. Myung yang belum tahu itu masih berusaha membujuk Lee Gun membatalkan pembeliannya, tapi Lee Gun terus berusaha menghindari untuk bertemu. Terlepas dari itu, pameran Myung berjalan dengan lancar. Ia merayakan bersama dengan timnya dan ada Daniel juga di sana. Lee Gun memata-matai setiap pergerakan Myung secara diam-diam, tapi hal itu justru membuat Lee Gun terluka sendiri karena kedekatan mantan istrinya dengan Daniel. Lee Gun mengajak bertemu untuk membahas lukisan agar bisa memisahkan Myung dari Daniel untuk sementara waktu. Saat Myung sudah di lokasi, Lee Gun tidak berani menemui Myung dan hanya mengamati dari jauh dengan bertukar pesan sebagai Lee Yong-ja. Lee Gun menanyakan alasan Myung sangat ingin mengambil lukisannya. Tanpa sadar, Myung menceritakan bahwa lukisan itu adalah gambaran dari kenangan berharga Myung dahulu. Setelah mendapat pesan itu, Lee Gun langsung pergi dan masih diselimuti rasa bersalahnya. Sementara itu, Myung sudah kembali ke kamarnya di hotel. Lee Gun masih menghabiskan waktu untuk minum soju sampai mabuk berat. Lee Gun kembali ke hotel, tapi ia merasa berada di kamar 2006 sebagaimana reservasi awalnya. Padahal sebenarnya Lee Gun ada di kamar sebelah, nomor 2009. Lee Gun menggedor-gedor pintu sampai membuat Myung yang ada di dalam ketakutan. Saat Myung membuka pintu, keduanya sangat terkejut dengan pertemuan dadakan tersebut. Tapi Lee Gun yang mabuk menganggap itu hanya mimpi. Walaupun begitu, ia tetap merasa senang. 이건 씨, Myung membawa Lee Gun ke kamarnya untuk semalam karena pingsan. Walaupun begitu, Myung sadar diri dan meninggalkan pesan agar Lee Gun pergi di pagi hari. Myung tidak bisa melupakan perkataan Lee Gun semalam, tapi di sisi lain, ia sudah punya Daniel yang selalu memperlakukannya dengan baik. Daniel juga sempat melihat Lee Gun keluar dari kamar Myung. Daniel tidak ingin Myung menjelaskan apapun dan menemui Lee Gun untuk tidak mengganggu Myung lagi. Bahkan sekadar ucapan terima kasih dari Lee Gun karena telah menjaga Myung tidak diterimanya. Lee Gun yang menyadari posisinya akhirnya mengalah dan pulang ke rumah. Terlepas dari itu, Lee Gun ingin tetap terhubung dengan Myung dengan perantara lukisan, walaupun menggunakan nama samarannya dan selalu menghindar untuk bertemu. Lee Gun juga menjadi teman bercerita Myung, walaupun hanya lewat chat saja. Tapi dengan begitu, keduanya jadi terhubung kembali. Lebih dari hubungan pelukis dan penggemar. Myung juga menganggapnya sebagai kakak, walaupun tidak pernah melihat Lee Yong-ja secara langsung. Suatu ketika, Daniel mendapat kabar jika adiknya sudah ditemukan. Ia menemui adiknya bersama dengan Myung. Pertemuan hari itu tampak janggal karena sikap adik Daniel yang terlihat tidak tulus. Di lain tempat, Sera mentraktir anak didiknya dengan makan es krim. Alih-alih membeli es krim mahal, ia lebih suka makan es krim kon. Sementara itu, kepopuleran Myung sudah semakin meluas di Korea. Bahkan tim marketing Lee Gun yang terdiri dari Lee Yong dan sekretaris Tak mengincar Myung untuk dijadikan modelnya. Lee Gun berusaha menolak, tapi Lee Yong sengaja mempertemukannya dengan kakaknya. Pertemuan Myung dengan Lee Gun yang tidak terduga itu membuat keduanya jadi canggung. Berbeda dengan Lee Gun yang tampak kaku, Myung lebih santai dan sangat ingin menghindari Lee Gun. Setelah pertemuan dengan Lee Gun, Myung memenuhi janji dengan Daniel dan adik Daniel yang juga bernama Myung.
Myung mengetahui bahwa gadis yang mengaku adik Daniel itu adalah palsu dan ingin memanfaatkan Daniel saja. Ia mencoba memperingati gadis penipu itu dan Daniel mendengarnya. Daniel yang sudah menghabiskan puluhan tahun untuk mencari adiknya sangat kecewa. Daniel teringat masa kecilnya dengan sang adik yang menghilang saat Daniel membelikan es krim. Kali ini ia benar-benar menyerah dan memilih untuk membangun keluarga baru dengan Myung. Myung pun terkejut dengan pengakuan yang mengisyaratkan lamaran tersebut. Myung mencurhatkan kejadian hari itu kepada Leongja. Lee-gun sebagai sosok di balik Leongja berusaha membuat Myung ragu. Lee-gun kepikiran seharian, ditambah lagi Myung mengatakan akan segera kembali ke Paris. Lee-gun langsung bergegas untuk menemuinya sebelum benar-benar kehilangan Myung dengan modus ingin mengembalikan lukisan. Namun saat Lee-gun menemukannya, Daniel sudah lebih dulu melamar Myung secara resmi. Lee-gun pergi tanpa mendengar jawaban Myung sepenuhnya karena sudah tidak mampu menyaksikannya lagi. Padahal sebenarnya Myung menolak lamaran tersebut karena ia ragu apakah perasaannya untuk Daniel itu cinta atau hanya sekedar rasa terima kasih. Dalam satu malam, Myung bisa menghancurkan dua hati pria sekaligus. Perasaan Lee-gun semakin terkoyak ketika memperingati hari kematian Gedong. Ia bertemu dengan Myung di tempat kecelakaan dulu. Walaupun tahu niat baik Lee-gun, Myung memperingatinya untuk tidak lagi memperdulikan Gedong, sebagaimana perjanjian perceraian mereka dulu. Walaupun yang Myung baca dulu bukan surat yang asli, tapi di dalamnya juga menyebutkan hak asuh jatuh ke tangan Myung sepenuhnya. Poin yang sama dengan surat perjanjian cerai yang Lee-gun buat. Terlepas dari bagaimana tidak akurnya mereka, di dunia maya, Myung menjadikan Lee-gun sebagai teman curhat sebagai sosok Leongja. Lee-gun yang merasa jadi penggemar nomor 1 Lee Kim merasa sangat beruntung. Myung mengatakan akan mengundurkan keberangkatannya ke Paris sampai 6 bulan. Di sisi lain, Daniel juga akan stay di Korea. Ia sampai membeli sebuah apartemen yang kebetulan bertetangga dengan apartemen Sera. Sedangkan Myung yang mengubah jadwal keberangkatannya akan menghabiskan waktunya bersama agensi baru. Proyek pertamanya adalah bekerja sama dengan perusahaan milik Lee-gun. Awalnya, Myung ingin menolak karena perasaan pribadi. Tapi saat di restoran ibunya, Myung justru bertemu dengan Lee-gun yang memang masih menjalin hubungan baik dengan mantan ibu mertuanya tersebut. Myung tidak menyukai hal itu. Ia meminta Lee-gun untuk berhenti menemui ibunya dan menuduhnya tidak bisa move on karena menawarkan proyek dengan agensinya. Lee-gun mencoba mengelak karena itu tanggung jawab pegawainya. Ia seakan ingin terlihat profesional. Jika Myung menyetujui proyek tersebut, hubungan mereka tidak akan lebih dari sekedar rekan bisnis. Dari perkataan Lee-gun, Myung jadi tertantang sekaligus kepikiran. Ia akhirnya memutuskan untuk menyetujui proyek tersebut daripada dituduh balik tidak bisa move on. Keduanya menjalankan peran dengan profesional walaupun tampak sangat tertekan. Myung siap melakukan semua tugasnya dan hanya mau berhubungan dengan sekretaris staf daripada harus berhubungan langsung dengan Lee-gun. Myung mulai menggarap proyeknya dengan sepenuh hati. Ia bahkan merelakan waktu istirahatnya karena dikejar deadline. Beruntung ada Daniel yang memperhatikannya. Ia menemani Myung istirahat dan menyiapkan makanan untuknya. Salah satu bahan materi yang akan diusung bertemakan bunga. Daripada hanya melihat gambar yang dikirim sekretaris staf, Myung lebih suka melihat langsung. Ia pergi ke kebun bunga untuk mengeksplor lebih dalam. Kebetulan di sana ada Lee-gun yang sedang meninjau taman milik perusahaannya. Keduanya bertemu dan masih saling tuduh tidak bisa move on. Di balik pertengkaran itu, hujan turun. Lee-gun dengan cekatan memberikan jaketnya untuk Myung agar tidak basah. Dan jika Myung menolak berarti belum bisa move on. Myung pun terpaksa menuruti modus Lee-gun dan berteduh di sebuah villa terdekat. Hujan hari itu sangat deras hingga malam. Menurut pengurus taman, jalan akan diblokir dan mereka terpaksa harus tinggal di sana untuk sementara. Parahnya lagi, listrik malam itu juga padam. Lee-gun berusaha mencari topik untuk mencairkan suasana yang canggung. Sedangkan Myung semakin merasa tertekan dan tidak nyaman. Ia nekat ingin segera pergi daripada harus satu ruangan dengan Lee-gun. Padahal malam itu kondisi kesehatan Myung menurun akibat kehujanan tadi. Lee-gun yang mengetahui itu jadi cemas dan berusaha menghentikan Myung, tapi Myung sudah keburu pingsan. Lee-gun pun merawatnya semalaman. Di pagi hari, Myung yang terbangun lebih dulu ingin menyeka wajah Lee-gun setidaknya sekali, tapi ia terus berusaha mengontrol diri bahwa hubungan mereka telah berakhir. Myung pun pulang untuk melanjutkan pekerjaannya dengan ditemani Daniel. Saat malam tiba, ketika Daniel pulang, ia melihat Sera yang tengah dimarahi ibunya yang menuntut Sera untuk melanjutkan karir baletnya.
Setelah ibu Sera pergi, keduanya memutuskan untuk ngobrol dengan makan es krim. Sera juga mencurhatkan tentang ibunya yang memiliki harapan besar pada karir baletnya. Tapi Sera sendiri yang memutuskan untuk mengakhirinya. Daniel juga sempat menyinggung hubungan Sera dengan Lee Gun, tapi Sera tidak mau terlalu membagikan tentang kehidupan pribadinya. Sementara itu, kolaborasi Miyong dengan perusahaan Lee Gun hampir berakhir. Kali ini, Lee Gun modus lagi untuk memerintahkan Miyong standby di kantornya daripada di studio Miyong. Bilangnya tidak ingin data rahasia perusahaan dibawa keluar, padahal dia hanya ingin melihat Miyong setiap hari. Lee Gun juga diam-diam memperlakukan Miyong secara istimewa. Ia bahkan membelikan makanan dari ibu Miyong langsung. Namun, hal itu membuat Miyong tidak nyaman. Ia meminta Lee Gun untuk tidak lagi berhubungan dengan ibunya. Miyong yang bete mengalihkan perhatiannya dengan menghubungi Leongja. Lee Gun seketika panik saat HP-nya berbunyi, tapi beruntung Lee Gun langsung mengelak dan identitas Leongja masih aman. Besoknya, Miyong melanjutkan aktivitas bersama Daniel di studio. Daniel memberikan hadiah berupa lukisan pertama Miyong dulu yang sengaja ditinggalkan di Paris. Miyong sempat terkejut, tapi tetap memajangnya. Singkat cerita, proyek kolaborasi Miyong dan perusahaan Lee Gun sudah berakhir. Saat hendak berpamitan, Miyong bertemu dengan Sera di lobi. Mereka memutuskan untuk bertemu sebentar. Miyong berusaha menjelaskan bahwa hubungannya dengan Lee Gun kali ini tidak lebih dari rekan kerja. Sera merasa lega karena Miyong bisa memahaminya. Sikap Sera membuat Miyong salah paham, walaupun sebenarnya tidak ada hubungan spesial antara Lee Gun dan Sera. Setelah menemui Sera, Miyong melanjutkan ke kantor Lee Gun untuk mengakhiri proyek mereka. Malamnya, hasil kolaborasi itu ditampilkan. Miyong berhasil membuat proyek secara profesional, terlepas dari kisah masa lalu mereka. Sedangkan Lee Gun masih berat menerima kenyataan. Ia menemui Miyong secara pribadi untuk mengucapkan salam perpisahan. Proyek itu berakhir bersama dengan kisah cinta mereka yang tidak menunjukkan perkembangan apapun. Lee Gun meratapi kesedihannya di ruangan pribadi yang masih penuh dengan barang-barang gedong. Ia memutuskan untuk mengembalikan lukisan gedong karena merasa mendiang anaknya itu lebih baik bersama sang ibu. Ia diam-diam masuk ke studio Miyong untuk mengembalikannya. Namun, Lee Gun sangat terkejut saat mengetahui ada lukisan pria lollipop. Lee Gun langsung mengetahui makna dari lukisan tersebut. Di saat Lee Gun yang masih terdiam dengan pemandangan di hadapannya, Miyong tiba-tiba datang dan ikut terkejut saat melihat lukisan gedong di tangan Lee Gun. Ia jadi tahu bahwa Lee Gun selama ini menyamar jadi Leongja yang selalu mendukung dan jadi penggemar nomor satu Miyong. Alih-alih senang, Miyong justru sangat kecewa. Seakan perjuangannya selama 3 tahun untuk melupakan Lee Gun dianggap sepele oleh mantan suaminya tersebut. Sebaliknya, Lee Gun yang seharusnya mencairkan suasana dan menjelaskan kesalahpahaman itu malah memperkeruh perasaan Miyong. Ia menyalahkan Miyong yang menuntut balik lukisan padahal sudah dibeli, hingga semuanya jadi serumit sekarang. Dan juga Lee Gun menegaskan bahwa lukisan itu tidak ada artinya apapun baginya. Miyong pun tidak bisa membendung air matanya saat Lee Gun meninggalkan studio. Sedangkan Lee Gun terduduk lemas setelah berhasil menghadapi Miyong. Ia sengaja bersikap kasar agar Miyong bisa lebih mudah melupakannya. Daniel sempat melihat Lee Gun tertunduk lesu sebelum pergi. Miyong benar-benar terpukul dengan sikap Lee Gun kali ini. Ia sampai memutuskan untuk kembali ke Paris. Beruntung, agensi memahami situasi Miyong walaupun kontrak mereka belum berakhir. Miyong juga bertemu dengan teman lamanya yang menceritakan bahwa nenek Lee Gun seringkali memintanya untuk jadi biro jodoh mencarikan calon istri untuk Lee Gun yang mirip dengan Miyong. Miyong sempat terkejut karena mengira Lee Gun sudah punya kekasih, tapi rupanya dugaan itu salah. Di waktu yang bersamaan, Lee Gun menemui Sera untuk mengakhiri pertemanannya. Ia menyadari jika itu semua sengaja Sera lakukan karena berharap ada celah di hati Lee Gun untuknya. Setelah mendapatkan penolakan Lee Gun kesekian kalinya, Sera pun akhirnya menyerah. Ia pulang dengan wajah lesu dan bertemu dengan Daniel. Keduanya jadi semakin dekat sebagai teman minum sekaligus teman curhat. Sera mengakui betapa besar cinta Lee Gun untuk Miyong. Ia juga membahas sekilas tentang alasan Lee Gun melepas Miyong dahulu, yaitu karena penyakitnya. Daniel pun tercengang seketika. Ia merasa bodoh karena memanfaatkan hati seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya, apalagi dengan alasan semacam itu. Satu persatu kebenaran mulai terungkap. Miyong menemukan surat yang Lee Gun sisipkan pada lukisan. Surat itu masih mengatasnamakan Leongja. Dalam surat itu mengungkapkan betapa berharganya Miyong sebagai sosok yang tidak pernah bisa ia lupakan. Miyong langsung kepikiran isi pesan Leongja selama ini.
Semua hal yang dikatakannya sangat berbeda dengan perkataan Lee Gun terakhir kali, yang seakan tidak menghargai keberadaannya. Myung langsung bergegas ke kantor Lee Gun untuk meminta penjelasan. Di sana, Lee Gun yang sebelumnya membahas tentang wasiat bersama kuasa hukum langsung membereskan berkasnya. Di hadapan Myung, Lee Gun masih berusaha bersikap dingin, tapi kuasa hukum Lee Gun menemui Myung secara pribadi. Ia diam-diam menyisipkan rekaman audio MP3 yang berisikan rekaman surat wasiat Lee Gun. Tapi Myung masih belum menyadari itu dan lanjut menemui Sera yang secara dadakan ingin memberitahu suatu hal. Ia mengungkapkan bahwa surat perjanjian cerai yang ia tunjukkan dahulu pada Myung adalah karangannya sendiri. Sera ingin menebus kesalahannya karena menyadari tidak ada kesempatan untuknya tinggal di hati Lee Gun. Keesokan harinya, Myung mendatangi sebuah wawancara sebelum benar-benar kembali ke Paris. Saat ditanya tentang alasan keberhasilannya, Myung mengatakan itu semua terinspirasi dari seorang kakak yang selalu ada untuknya selama pengerjaan. Myung sengaja mengatakan itu untuk ditujukan pada Lee Gun yang ada di lantai 2. Lee Gun yang memahami itu pun langsung pergi untuk menghindarinya. Tapi malamnya mereka bertemu di rumah makan ibu Myung. Keduanya saling sindir walaupun tidak secara langsung. Myung juga mulai tidak keberatan jika Lee Gun mengunjungi ibunya lagi. Setelah makan malam, Myung mengunjungi lokasi kecelakaan dulu untuk berpamitan dengan mendiang anaknya. Lee Gun yang melihat dari kejauhan pun ikut sedih karena akan melepaskan Myung untuk kedua kalinya. Keesokan harinya, saat Myung akan berangkat, ia baru menemukan MP3 wasiat Lee Gun di tasnya. Ia sangat terkejut begitu mengetahui tentang penyakit Lee Gun yang mati-matian disembunyikan dari Myung. Selain itu, dalam rekaman tersebut, Lee Gun juga membahas tentang yayasan atas nama Myung dan juga sebuah studio di Paris untuk Myung. Daniel tidak sengaja mendengarnya juga, tapi Myung berusaha untuk menutupi itu ketika menyadari keberadaan Daniel. Daniel mengantar Myung ke bandara, tapi di tengah jalan ia berubah pikiran. Ia tidak akan membiarkan Myung pergi dengan perasaannya pada Lee Gun yang belum selesai. Ia membulatkan tekad untuk mengantar Myung ke rumah Lee Gun daripada ke bandara. Myung merasa bersalah sekaligus berterima kasih pada Daniel karena membantunya untuk jujur dengan perasaannya sendiri. Myung langsung bergegas ke rumah Lee Gun dan disambut oleh nenek Lee Gun di sana yang berbunga-bunga begitu melihat cucu mantu kesayangannya. Myung menunggu di ruangan Lee Gun. Serangkaian kenangan kebersamaan mereka langsung memenuhi kepalanya. Dan saat Myung memasuki ruangan pribadi Lee Gun, Myung tidak bisa membendung air matanya ketika menyaksikan ruangan yang masih penuh dengan barang-barang gedong. Myung juga mengetahui bagaimana perasaan Lee Gun selama ini. Di waktu yang bersamaan, Lee Gun menggemparkan media dengan mengadakan konferensi pers untuk mengabarkan penyakit genetik yang siap merenggut nyawanya kapanpun. Hal itu ia lakukan karena mengira Myung sudah meninggalkan Korea. Tapi perkiraannya meleset karena Myung tiba-tiba datang ke tengah konferensi pers untuk menuntut kebohongan Lee Gun selama ini yang mencampakkannya secara kejam. Padahal di balik itu semua ada luka yang lebih dalam yang harus Lee Gun tanggung. Lee Gun pun mengakuinya, tapi masih bersikap kasar. Dengan berani, Myung meluluhkan Lee Gun dengan ciuman beraninya di hadapan awak media. Keduanya pun melanjutkan pembicaraan di kamar hotel. Lee Gun menegaskan bahwa penyakitnya itu tidak main-main, tapi Myung tidak mempermasalahkannya dan siap menemani Lee Gun sampai kapanpun. Hubungan keduanya pun kembali membaik. Myung yang sudah mantap dengan pilihannya, ia minta maaf pada Daniel sekali lagi. Daniel berusaha tidak mempermasalahkan hal itu, walaupun sebenarnya hatinya sangat hancur. Di sisi lain, Leong sebagai keturunan Lee juga takut, tapi ibunya baru buka suara. Ia juga memberitahukan pada Lee Gun bahwa sebenarnya Leong bukan anak kandung ayah Lee Gun. Ia hanya beruntung karena ayah Lee Gun memberikan kesempatan untuk keluarganya hidup enak gara-gara penyakitnya dulu kambuh. Ayah Lee Gun yang kala itu kambuh juga meninggalkan Lee Gun dan ibunya. Tapi berdasarkan buku hariannya, sebenarnya ia sangat sayang pada Lee Gun. Walaupun begitu, Lee Gun akan tetap menerima Leong sebagai adiknya. Sementara itu, tantangan baru Myung dan Lee Gun adalah restu orang tua, yang tentunya khawatir anak mereka sengsara. Nenek Lee Gun yang pernah mengalami hal serupa karena dulu suaminya juga terkena penyakit genetik tersebut. Ia baru akan memberikan izin jika ibu Myung sudah mengizinkannya. Dan seperti dugaan kita, ibu Myung menentangnya setelah mengetahui kondisi Lee Gun dan tidak ingin anaknya menderita.
Walaupun begitu, keduanya tidak menyerah. Mereka menggunakan rumah teman Miyong untuk tinggal bersama, karena hubungan mereka belum bisa diterima kedua keluarga. Lee-gun tetap berusaha untuk bisa mengambil hati calon ibu mertuanya tersebut. Ibu Miyong juga dilanda kebingungan. Ia takut Lee-gun akan meninggalkan Miyong suatu saat nanti jika penyakitnya kambuh. Tapi di sisi lain, Lee-gun adalah sosok yang paling pengertian untuk Miyong. Setelah berbagai macam pertimbangan, akhirnya ibu Miyong merestui keduanya walaupun masih setengah hati. Di balik kebahagiaan itu, Daniel meluapkan kesedihannya dengan mabuk-mabukan. Sarah sebagai tetangga bermaksud membantunya pulang, tapi saat di apartemen, Sarah melihat ada foto kecilnya bersama Daniel. Sarah sangat terkejut sekaligus bingung. Ia juga mulai menghindari Daniel setelah mengetahui hal itu. Tapi rasa penasaran Sarah mendorongnya untuk menanyakan di lain hari. Daniel juga ikut syok saat tahu adik kecilnya yang ia cari selama ini ternyata adalah Sarah, orang yang ada di dekatnya. Sementara itu, Miyong dan Lee-gun segera menikah. Daniel memberikan hadiah berupa lagu yang menceritakan isi hatinya pada Miyong sebagai hadiah terakhir sebelum dia melepaskan Miyong untuk bersama pria lain. Tidak butuh waktu lama, Miyong dan Lee-gun pun menikah. Tapi sebelum upacara pernikahan dimulai, Lee-gun mengajak Miyong menuju sebuah lokasi yang penuh kenangan dengan ayahnya dahulu. Di sana, ia menemukan kotak yang Lee-gun kubur bersama ayahnya dulu. Selain beberapa barang peninggalan ayahnya, ada secari surat yang baru Lee-gun sadari. Dalam surat tersebut, ayahnya berpesan agar Lee-gun tidak mengkhawatirkan masa depan dan hidup bahagia, walaupun harus berhadapan dengan penyakit yang menakutkan. Singkat cerita, pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Ibu Miyong yang awalnya tidak ingin hadir juga berubah pikiran. Lee-gun dan Miyong juga menghabiskan waktu bulan madu bersama. Tapi, sekretaris Tak dan Leong mengacaukannya. Karena sebelum itu, Lee-gun berencana menunda untuk memberikan keturunan. Nenek Leong yang paling antusias menyambut cicitnya, mengutus mereka berdua untuk menjebak Lee-gun dan Miyong agar mengulang kejadian di Macau dulu. Dan misi pun berhasil. Dari bulan madu kali ini, keduanya dikaruniai anak kembar. Di sisi lain, Daniel menemui ibu Sarah untuk memberitahu hubungannya dengan Sarah. Sedangkan Sarah yang juga ada di sana merasa senang sekaligus sedih. Ia senang karena bisa bertemu dengan kakak kandungnya, dan sedih karena ternyata ibu yang merawatnya selama ini bukanlah ibu kandungnya. Walaupun begitu, hubungannya dengan sang ibu juga tidak merenggang. Sarah dapat dua keberuntungan sekaligus dengan kehadiran dua orang yang sangat menyayanginya. Begitupun dengan Daniel, tujuan hidupnya selama ini sudah tercapai, yaitu bertemu dengan adik kandungnya. Mereka menjadi saudara yang ingin membalaskan dendam kasih sayang yang sudah tertunda selama ini. Waktu pun berlalu, 3 tahun kemudian, semua karakter dalam drama ini berakhir bahagia. Begitupun dengan kehidupan Lee-gun dan Miyong yang penuh keharmonisan setelah kehadiran dua bocah kembarnya. Dan film pun berakhir.